Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa dapat bertatap muka dalam acara matsama, yaitu pemberian materi terkait dengan arahan kebijakan bidang kesehatan tentang madrasah sehat berkarakter. Yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Baik, langsung saya atas nama Rahman Hermansyah sebagai pembina UKS akan memberikan materi terkait dengan arahan kebijakan bidang kesehatan tentang madrasah sehat berkarakter. Outline-nya yang perlu kita sampaikan adalah ada 3, yaitu situasi kesehatan remaja, yang kedua adalah dasar hukum, yang ketiga pelaksanaan sekolah sehat. Mari kita lihat yang pertama adalah definisi sehat. Definisi sehat ini ada 2 yang perlu kita sepakati atau kita perlu pandang, yaitu terkait dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Pengertian kesehatan di dalam Undang-Undang Nomor 36 di sini adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Ini yang kedua, definisi sehat yang kedua ada dari WHO, World Health Organization. Di sini pengertian sehat adalah sesuatu keadaan yang sempurna secara fisik, mental, sosial, bukan sekedar terbatas pada penyakit atau kelemahan. Ini bahasa internasionalnya adalah a state of complete physical, mental, and social well-being and not more the absence of the sign of infirmity. Baik, tujuan dari kesehatan di sini. Tujuan kesehatan secara umum untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan pertama didik, peserta didik intinya ya, serta menciptakan lingkungan sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang harmonis dan optimal dalam pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Ada tujuan khusus di sini. Ada 5 tujuan khusus. Yang pertama adalah menurunkan angka kesakitan anak sekolah atau madrasah. Yang kedua adalah meningkatkan kesehatan peserta didik baik secara fisik, mental, ataupun sosial. Yang ketiga adalah peserta didik memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip-prinsip hidup serta berpartisipasi aktif dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah. Yang keempat adalah meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan terhadap anak sekolah. Yang kelima adalah meningkatkan daya tangkal dan daya hayat terhadap pengaruh buruk narkotika, rokok, alkohol, dan obat berbahaya lainnya. Sasaran, kita harus mengetahui sasaran yang harus dicakup atau yang harus diterima. Sasaran langsung, ada sasaran langsung yaitu 1, tim pelaksana UKS di sekolah atau madrasah. Contohnya ada guru, ada siswa, ada TU, ada kepala sekolah. Semuanya yang ada di lingkungan sekolah itu akan melaksanakan sehat berkarakter. Yang kedua adalah tim pelaksana UKS di puskesmas. Di sini juga ada kerjasama antara tim puskesmas dengan sekolah. Itu pasti ada untuk menentukan sehat anak di sekolah. Sasaran tidak langsung ini terdapat pada TPUKS, pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan. Yang kedua Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota. Yang ketiga Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota. Yang keempat Kanwil Agama Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Perilaku berisiko kesehatan remaja. Ini yang perlu kita perhatikan ya. Perilaku berisiko kesehatan remaja. Nah ini yang perlu kita pahami terkait dengan perilaku berisiko kesehatan remaja. Yang pertama ini bisa kita lihat yang berisiko di sini. Banyak 2 dari 3 remaja tidak sarapan pagi. Ini sangat berpengaruh kepada mindset pembelajaran. Jadi kita harus sebelum memulai pendidikan itu harus kita bawa makanan atau sudah makan dari rumah. Biar kita cepat menerima pemahaman materi pembelajaran. Yang kedua adalah 1 dari 2 remaja mengkonsumsi makanan siap saji
contohnya sarimi itu kurang baik, kurang apa istilahnya itu, tidak efisien untuk menjadi makanan-makanan sehat. Yang ketiga adalah 1 dari 4 remaja konsumsi soft drink. Ya, soft drink ini ada pemanis, ada pengawet di dalamnya, sehingga membuat tubuh kita nantinya akan lemah ketika sudah mengandung 5P. 8 dari 10 remaja kurang makan sayur dan buah-buahan. Ini sebab sayur ini sangat berpengaruh pada energi tubuh kita, sebab sayur merupakan zat besi pada tubuh kita. Jadi jangan kurang makan sayur. Yang keempat adalah 2 dari 5 remaja kurang aktivitas fisik. Ketika kita mengadakan pembelajaran di kelas, waktu kita olahraga, waktu kita mendengarkan pembelajaran, maka kita sedikitnya harus menggerakkan tangan ke samping, tangan ke atas, untuk biar tidak terjadi kesetresan. Yang keempat, 2 dari 3 remaja merasa orang tua tidak mengerti. Yang selanjutnya adalah 1 dari 2 remaja merasa kesepian dan khawatir berlebih. Yang ke-7, 1 dari 5 remaja pernah dibully. Di sini, jangan suka dibully atau direndahkan oleh orang lain. Makanya mindset kita harus dirubah agar kita tidak selalu dibully oleh orang lain. Yang kesekian kalinya yaitu adalah 1 dari 4 remaja pernah merokok. Jadi hindarilah asap rokok atau merokok secara langsung, itu akan berbahaya bagi kita semua, terutama bagi paru-paru kita, akan merusak jaringan-jaringan tubuh dari dalam. Yang terakhir adalah 1 dari 19 remaja pernah dipaksa hubungan seksual. Ini jangan hindari, harus dihindari pergaulan bebas seperti ini. Rekomendasi permasalahan dari WHO di sini, permasalahan kesehatan. Rekomendasi dari WHO adalah 1. Pernikahan dan kehamilan usia remaja. Yang kedua, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Yang ketiga adalah IMS dan HIV. Yang keempat, penyakit tidak menular. Yang kelima, kesehatan mental. Yang keenam adalah gizi. Ini rekomendasi WHO ke kesehatan reproduksi penanaman reproduksi skill. Ini diversifikasi kurikulum, imunisasi human. Ini contohnya terkait rekomendasi WHO. Landasan hukum di sini yang kita pandang terkait dengan kesehatan adalah Undang-Undang tahun 1945, 2008B, nomor pasal 28B. Ini bunyinya, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang perlu kita lihat dari landasan hukum yang kedua adalah Undang-Undang nomor 36 garing tahun 2009 tentang kesehatan pasal 79, yang isinya 1. Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup, serta sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua adalah kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan melalui sekolah formal dan informal atau melalui lembaga pendidikan lainnya. Nih, kita lihat peraturan bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Ini tercantum dalam tentang pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah atau madrasah. Ini ada pasal-pasalnya, ada pasal 4, pasal 5, pasal 6, dan pasal 7. Ini terkait dengan pasal 11, ini berkaitan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terus pasal 13 berkaitan dengan Kementerian Agama. Di sini ada Permenkes, dari kesehatan. Di sini nomor 25 tahun 2014 tentang upaya kesehatan anak. Yang pertama, setiap anak usia sekolah remaja harus diberikan pelayanan kesehatan. Yang kedua, pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja ditujukan agar setiap anak memiliki kemampuan berperilaku hidup bersih dan sehat. Ini. Yang ketiga adalah pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja dilakukan paling sedikit mulai usaha kesehatan sekolah, pelayanan kesehatan peduli remaja.
Yang keempat adalah pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan melibatkan guru pembina, usaha kesehatan sekolah atau madrasah, guru pembimbing dan konseling BK di sini, dan kader kesehatan sekolah dan konselor sebaya. Itu ya. Di sini ada juga keputusan Menteri Kesehatan, bisa dilihat dalam nomor 1429 garing Menkes garing SK garing 12 garing 2006 tentang pedoman penyelenggaraan kesehatan lingkungan sekolah. Ini bisa kalian lihat nanti di PPT-nya biar sampean bisa baca di situ ya. Pelaksanaan sekolah sehat. Di sini kita bisa mewujudkan model sekolah atau madrasah sehat, kegiatan pendidikan, kesehatan pelayanan, kesehatan dan pembinaan lingkungan sehat. Ini atau bisa disebut trias UKS atau madrasah, dilaksanakan terintegrasi dengan kegiatan belajar mengajar begitu. Ini kita lihat dari pendidikan kesehatan. Apa yang perlu kita lihat dari penerapan pendidikan kesehatan dalam model sekolah atau madrasah sehat? Di sini bisa kita lihat literasi kesehatan, sarapan atau kudapan bersama, pembiasaan PHBS, cuci tangan pakai sabun dan sikat gigi, peregangan di sela jam pelajaran, optimalisasi olahraga, eskul wajib olahraga, pembinaan kader kesehatan sekolah, pendidikan kesehatan reproduksi, pendidikan keterampilan hidup sehat. Saya punya yel-yel. Bagaimana yel-yelnya? Kalau saya bilang UKS, sampean bilang sehat dimulai dari saya. Ini yelnya. UKS sehat mulai dari saya. Gitu ya. Nanti ketika kita ingin memasuki pembelajaran secara langsung, kalau kita ketemu sehat, harus kalian jawab sehat dimulai dari saya. Gitu. Yang materi selanjutnya adalah pemanfaatan jam literasi untuk materi kesehatan. Di sini perlu dilaksanakan minimal 1 kali seminggu. Yang itu kegiatannya adalah membaca buku rapor kesehatanku, buku informasi atau materi kesehatan lain, sesi literasi sekolah. Ada rapotnya, ada buku rapotnya, nanti bisa kalian hubungi pembina UKS saya nanti ketika bisa bertatap muka. Begitu. Selanjutnya adalah pembiasaan PHBS, cuci tangan pakai sabun. Yang pertama ini harus dilaksanakan minimal 1 kali seminggu. Tetapi kalau sudah ada di sekolah, setiap mau makan makanan atau jajanan di sekolah itu harus cuci tangan dulu agar bersih dari penyakit-penyakit menular ataupun tidak menular. Pembudayaan PHBS di sekolah atau madrasah melalui kegiatan cuci tangan pakai sabun atau disebut juga CTPS dan sikat gigi bersama. Ini dirangkaian dengan kegiatan sarapan dan kudapan bersama itu ya. Sarapan dan kudapan bersama bawa bekal gizi yang seimbang. Di sini bisa kita lihat sampean makanan yang sehat. Saya contohkan di sini ada nasi goreng, teri plus telur. Di sini menunya adalah nasi 150 gram atau sama dengan 1 gelas, ikan teri 15 gram atau bisa 1 sendok makan. Yang ketiga adalah tomat 20 gram atau bisa diiris menjadi 3 iris. Terus timun 20 gram yaitu 2 iris. Telur ayam 1 butir. Minyak goreng 20 gram atau 1 sendok makan. Itu menu makanan sehat. Ini contoh kudapan bergizi. Ada lapis yang dibungkus dengan daun. Selanjutnya masuk ke diversifikasi kurikulum kesehatan reproduksi dan penerapan PKHS. Di sini dilaksanakan melalui intrakurikuler, ekstrakurikuler minimal 1 kali seminggu. Kegiatannya adalah edukasi Kespro dan PKHS melalui terintegrasi mata pelajaran, yang kedua melalui permainan interaktif, yang ketiga melalui kegiatan ekstrakurikuler. Sarana yang dibutuhkan adalah modul kesehatan reproduksi pegangan bagi guru,
Yang kedua adalah buku PKHS. Yang ketiga buku rapor kesehatan. Langkah-langkahnya adalah sekolah atau madrasah menentukan jadwal pelaksanaan kegiatannya. Terus yang kedua adalah sekolah menginformasikan kegiatan pada orang tua atau wali pada saat MOS. Yang ketiga adalah guru mendesain cara menyampaikan materi Cashpro dan PKS agar interaktif. Yang keempat adalah pelaksanaan terintegrasi dengan mata pelajaran BK, agama, IPA atau biologi, Jaskes dan lain-lain minimal 1 kali seminggu. Pelaksanaan terintegrasi dengan ekstrakurikuler minimal 1 kali seminggu. Peningkatan aktivitas fisik di sini dilaksanakan peregangan minimal 1 kali seminggu. Optimalisasi olahraga dengan ekstrakurikuler minimal 1 minggu. Kegiatannya adalah peningkatan aktivitas fisik di sekolah atau madrasah melalui penerapan kegiatan peregangan di sela jam pelajaran. Yang kedua adalah optimalisasi jam pelajaran olahraga. Yang ketiga adalah ekstrakurikuler wajib olahraga, bela diri, kesenian. Sarana yang dibutuhkan yaitu yang pertama pastinya sarana prasarana olahraga di sekolah. Yang kedua adalah kreasi bermacam-macam gerakan peregangan. Itu biasanya guru yang aktif atau siswa yang aktif. Pelayanan kesehatan. Di sini pelayanan kesehatan akan masuk ke penerapan pelayanan kesehatan dalam model sekolah atau madrasah sehat. Yang pertama adalah penjaringan atau screening kesehatan. Tujuannya adalah kegiatan pemeriksaan kesehatan peserta didik meliputi pemeriksaan status gizi, risiko anemia, kesehatan gigi dan mulut, pendengaran, penglihatan, penilaian kesehatan reproduksi, gaya hidup, mental emosional, intelijensi, dan kebugaran jasmani. Penjaringan kesehatan di sini dilakukan oleh peserta didik kelas 1 sampai 9. Dilaksanakan minimal 1 kali setiap tahun ajaran oleh puskesmas dan sekolah. Hasilnya akan dicatat di buku rapor kesehatanku. Yang kedua adalah BIAS, yaitu bulan imunisasi anak sekolah. Di sini pemberian imunisasi campak, MR, itu bagi kelas 1. Terus bagi peserta didik kelas 2 dan 5 yaitu TT. Yang ketiga adalah pemberian obat cacing, kegiatan pencegahan kecacingan melalui pemberian obat cacing bagi peserta didik SD atau MI setingkatnya. Yang ketiga adalah pemberian tablet tambah darah, kegiatan pencegahan anemia bagi remaja putri melalui pemberian tablet tambah darah. 1 tablet seminggu bagi peserta didik perempuan SMP, SMA, dan setingkatnya. Penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala. Di sini dilaksanakan minimal 1 kali 1 tahun. Biasanya kalau di sekolah kita itu dilaksanakan setiap bulan. Nah, kegiatannya adalah penjaringan kesehatan, pemeriksaan kesehatan bagi peserta didik. Yang kedua adalah pemeriksaan kesehatan berkala, pemeriksaan kesehatan bagi peserta didik, yaitu kelas yang pertama itu pemeriksaan 1, 7, 10. Yang kedua adalah 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, dan 12. Ini maksudnya 1, 7, 10. Di sini bisa kita lihat 1 status gizi, 7 berarti kebersihan diri yaitu kulit. Terus ada 2, 3 dan seterusnya. Di sini ada kotak yang dilakukan oleh puskesmas terkait dengan kegiatan-kegiatannya. Itu. Sarana dan prasarana sekolah adalah yang pertama, sarana prasarana yang dibutuhkan adalah sarana prasarana UKS, yaitu timbangan pengukur tinggi badan. Yang kedua adalah from questionnaire. Yang ketiga buku rapor kesehatanku. Pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri ini dilaksanakan minimal 1 kali seminggu. Kegiatannya adalah pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri 12-18 tahun, yaitu pada masa sekolah SMP, MTS, dan SMA atau SMK dan MA
untuk pencegahan anemia. Langkah-langkahnya bisa dilihat di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu akan hasilnya dalam pencatatan tersebut akan dimasukkan ke raport kesehatanku. Nah, selanjutnya adalah penggunaan buku rapor kesehatanku, catatan kesehatan. Di sini bisa kita lihat hasil pemeriksaan kesehatan oleh tim. Nah, itu akan dicatat apa hasilnya pemeriksaan kesehatan. Yang pertama adalah riwayat kesehatan, status imunisasi, riwayat kesehatan keluarga, kebersihan diri, kesehatan reproduksi, kesehatan mental, emosional, kesehatan inteligensi, pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan status gizi, pemeriksaan penglihatan, terus pemeriksaan pendengaran, pemeriksaan gigi dan mulut. Yang terakhir adalah pemeriksaan kebugaran jasmani. Terus dicatat dalam buku rapor kesehatanku. Jika catatan siswa terdapat pada kontak berwarna merah, artinya siswa tersebut harus dirujuk ke puskesmas terdekat atau ke rumah sakit. Pembinaan lingkungan sehat. Di sini kita lihat pembinaan lingkungan sehat. Di sini ada penerapan pembinaan lingkungan sehat dalam model sekolah madrasah sehat. Yang pertama kita harus terapkan yaitu penerapan 5S. Yang pertama adalah senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ini 5S. Terus yang kedua adalah pembinaan kantin dan PKL sekitar sekolah. Yang ketiga adalah penerapan kawasan tanpa rokok (KTR). Terus tanpa nafsa dan tanpa kekerasan. Kalau di sekolah kita kalau sudah melakukan kekerasan akan langsung diadakan pemberian motivasi terhadap siswa tersebut. Kalau masih tetap melakukan akan dilakukan tindakan. Terus yang keempat adalah pemanfaatan pekarangan sekolah. Apa yang perlu kita manfaatkan dari pekarangan sekolah? Nah, ini contohnya adalah pemanfaatan pekarangan atau lahan sekolah dengan penanaman tanaman pangan atau sayur buah-buahan atau dengan tanaman toga. Terus pemberantasan sarang nyamuk jentik di sini. Ada kamar mandi yang perlu kita lihat itu 1 minggu sekali perlu kita kontrol terkait dengan kebersihan air di sekolah, terutama drainase saluran air yang mengenang ya. Terus yang terakhir yang keenam adalah pengolahan sampah. Nanti kita bisa lihat dari hasil pengalaman tahun yang lalu ada hasil pengolahan sampah di sekolah kita. Di sini pembinaan kantin dan PKL sekitar sekolah. Di sini kegiatannya itu pembinaan dilaksanakan 1 minggu sekali. Saran yang dibutuhkan adalah daftar telik inspeksi kantin dan PKL. Terus yang kedua adalah kreasi berbagai menu bergizi. Di sini kegiatannya dari siswa sehat adalah pembinaan kantin dan PKL di sekitar sekolah dilaksanakan melalui kegiatan seperti tadi itu inspeksi higienis, sanitasi, dan keamanan makanan jajanan kantin sekolah. Yang kedua adalah inspeksi makanan dan minuman jajanan PKL sekitar sekolah. Yang ketiga adalah pembinaan menu jajanan kantin sekolah dan PKL sekitar sekolah. Menu yang bergizi itu maksudnya ya. Pemanfaatan pekarangan sekolah bisa kita lihat di sini. Pengolahan sampah juga bisa dilihat di sini ya. Terkait dengan kegiatannya adalah penanaman dan perawatan tanaman pangan dan penanaman obat-obatan pohon toga gitu ya. Tanaman toga itu bisa dilaksanakan 1 minggu sekali. Sarananya yaitu yang dibutuhkan adalah media tanam, bibit tanam, dan pupuk termasuk air. Nah itu airnya bisa diolah melalui tempat wudhu yang kita pakai. Airnya bisa dialirkan kepada tanaman-tanaman tersebut. Gitu. Pengolahan sampah di sini kegiatan pengolahan sampah bisa dilaksanakan 1 minggu sekali. Kegiatannya adalah pengolahan sampah di sekolah melalui pembuangan sampah sesuai tempat pemilihan sampah, reuse, dan recycle. Pemanfaatan sampah basah, sampah kering, dan sampah yang bisa sampah organik ya. Penerapan kawasan sekolah bebas rokok atau nafsa dan kekerasan. Di sini bisa penerapan dilaksanakan setiap hari. Ya. Biasanya ini berkomunikasi dengan guru tatib
wali guru dan sebagainya. Itu berkaitan dengan penerapan yang dilaksanakan setiap hari, itu terkait dengan sekolah bebas rokok, nafsa, dan kekerasan. Kita akan bekerja sama antara kesehatan sekolah dengan guru-guru yang ada di sekolah. Terus penerapan suasana yang menyenangkan di sekolah. Nah, tadi sudah kita bahas terkait dengan penerapan suasana yang menyenangkan di sekolah. Kita harus mempunyai 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, yang kedua adalah pembinaan kader kesehatan. Di sini akan dipilih maksimal 1, akan dilaksanakan atau dipilih sebelum kita masuk mulai tahun pembelajaran baru. Itu akan dipilih terkait dengan pembinaan kader kesehatan sekolah, dan setiap pelaksananya itu akan diadakan rembuk, yaitu maksimal atau minimal 1 kali seminggu. Sasarannya adalah kelas dan media penyuluhan. Kegiatannya di sini yang berkaitan dengan pembinaan kader kesehatan sekolah adalah pembinaan kader kesehatan sekolah sebagai agen untuk menyebarluaskan informasi kesehatan pada teman sebaya dan perpanjangan tangan puskesmas untuk membantu pelaksanaan trias UKS sekolah. Baik, ini bisa kita lihat hasil program kita pada madrasah, hasil program pada madrasah kita. Bisa kita lihat di sini ada Hari Air Sedunia. Di sini ada kegiatan di mana siswa itu bersih-bersih lingkungan Man Sumeneb. Di sini bisa kalian lihat foto-fotonya di sini. Dan juga ada Hari Kanker. Di sini pernah kita melakukan bansos ke Desa Lenteng untuk melakukan bantuan sosial terhadap daerah di sana dengan memberikan seadanya, seikhlasnya bagi teman-teman kita. Nantinya akan bekerja sama dengan lingkungan yang ada. Terus ini screening atau pemeriksaan rutin. Di sini pemeriksaan berkala. Di sini akan diperiksa, tiap siswa itu akan diperiksa mulai dari awal masuk sampai lulus sekolah, dan hasilnya akan dicatat di buku rapor. Itu berkaitan dengan apa? Penimbangan tubuh, telinga, mulut, terus tinggi badan, dan lain-lain di sini. Terus Hari Peduli Sampah Nasional. Di sini Hari Peduli Sampah Nasional. Di sini adalah kegiatan siswa di mana siswa ini peduli dengan sampah, di mana sampah tersebut diolah kembali atau yang bisa dijual dijual kembali, diproduksi kembali. Yang bisa diproduksi untuk jadi pupuk akan dijadikan pupuk. Ini boleh kalian lihat. Ini berkaitan dengan Hari Peduli Sampah. Yang ketiga adalah kegiatan tim medis atau mansah. Di sini kesehatan bekerja sama dengan tim olahraga yang ada di sekolah, yaitu Atum Mansas yang bergerak di bidang volleyball, terus basketball, terus bermacam-macam olahraga lainnya yang ada di sekolah akan diterapkan dan bekerja sama dengan tim kesehatan sekolah. Terus ada juga kegiatan Kosaba. Di sini kegiatan Kosaba yang berkegiatan adalah kompetensi sains, ilmu sosial, bahasa, dan agama. Di sini juga ada kegiatan bersama UKS, di mana UKS itu mengontrol siswa yang peduli sehat dan siswa yang berkompetensi baik. Terus ada kegiatan rutin yaitu upacara bendera di Man Sumeneb. Bisa kalian lihat ketika ada siswa yang berprestasi langsung dikasih support oleh kepala sekolah dengan pemberian piagam atau piala hasil prestasi kalian semua. Nah, ini yang terakhir yang perlu saya simpulkan adalah semua sekolah atau madrasah diharapkan menerapkan model sekolah sehat. Yang kedua, remaja di sekolah madrasah berperan dalam pembangunan kesehatan. Yang ketiga adalah kita mewujudkan generasi muda sehat, bugar, cerdas. Oke? Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada materi yang belum dipahami bisa hubungi saya di email hermansyah-rahman85@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.